Edwin Ferdiansa, Bundarin Sepirna, Mr. Lempo, Muhammad Saiful, Susan Rahman, dan semua rebahaners yang ada di seluruh dunia. Sebuah film berjudul Fanafera tahun 2026 akan menceritakan tentang seorang pemuda yang bertekad untuk menghancurkan dinasti politik yang marak terjadi di wilayahnya. Seperti apa keseruan kisahnya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Berlatar di wilayah Panapuram, kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Guna. Diketahui Guna ini merupakan keturunan dari Fanafera atau sosok pimpinan sejati yang tidak takut mati. Saat ini, ia bersama sahabatnya pergi ke sebuah festival yang kebetulan diadakan tak jauh dari desanya. Di saat Guna sempat dipermalukan oleh sekelompok warlock yang menganggap tidak memiliki keberanian untuk naik ke tiang panggung, hingga sampai-sampai ia menunjukkan sisi emosionalnya dengan berjoget bersama para biduan dangdut tersebut, meski pada akhirnya mereka semua ditangkap oleh pihak kepolisian karena dianggap telah membuat keributan. Saat sedang berada di kantor polisi itulah Ragu mendapati ada satu orang pria yang berusaha mengangkat sebuah barbel. Entah apa yang sedang Ragu pikirkan, ia memperhatikan dengan teliti barbel tersebut hingga muncullah Bapak Inspektur yang menanyakan siapa dalang di balik keributan semalam dan langsung membebaskan mereka semua. అయితే పోలీస్ స్టేషన్ ఫోన్ చేసి చెప్పింది మీరా? Setibanya di rumah, Ragu sempat kena semprot sang ayah yang mengetahui keributan semalam, di mana beliau meminta pada sang anak agar secepatnya mencari pekerjaan yang layak, sebab sang ayah sangat menyayangkan potensi Ragu yang memiliki kecerdasan jauh di atas teman-temannya. ఒరేయ్ మనవి చిన్న బతుకులరా. Tak lama, Ragu dihampiri oleh kekasih yang bernama Indu untuk memberikan makanan kesukaannya, sekaligus memberi penjelasan kepada calon mertuanya ini bahwa sang kekasih tidak pernah membuat keributan jika saja tidak ada orang lain yang memulai pertengkaran. నువ్వు తిట్టాలని నన్ను తిట్టు మధ్యలో అదేం చేసింది నిన్ను Di rumah, Ragu melihat sang ayah sedang memperhatikan sebuah iklan burger di televisi. Penasaran seperti apa rasanya, sehingga ia berinisiatif untuk membelikannya 2 burger yang akan ia makan bersama sang ayah. తీసుకొని మొత్తం ఒకటేసారి తినాలి Selanjutnya, kita akan diperkenalkan dengan seorang ketua partai bernama Manohar yang sedang membahas tentang koalisi antara partainya dengan partai lain dalam pemilu kali ini. Orang tersebut berencana mengutus seorang pemuda bernama Deva yang akan menjadi kandidat sebagai calon menteri di wilayah Panapuram karena diketahui Deva dianggap mempunyai banyak relasi di berbagai instansi pemerintah yang akan mempermudahnya dalam pencalonan, meski pada kenyataannya Deva akan melakukan berbagai cara demi keinginannya cepat terwujud. పైగా ఈస్ట్ వెస్ట్ లో వాళ్ళది డామినేటింగ్ క్యాస్ట్. వాళ్ళ నాన్న వారసత్వంతో పాటు ఆయన కులపెచ్చి కూడా తీసుకున్నాడు. Rupanya Manohar adalah paman dari Depa. Itu terbukti ketika dirinya pergi ke rumah keluarga Depa untuk mengatakan terkait rencana yang ingin menjadikan keponakannya tersebut sebagai menteri di wilayah Panapuram ini. Manohar meminta kepada Depa agar memberikan sambutan meriah terhadap para warga dalam sebuah kampanye yang akan diselenggarakan demi menarik minat seluruh masyarakat Panapuram. చేస్తావో ఎలా చేస్తావో తెలియదు. నువ్వు ఇచ్చే వెల్కమ్ కి అధిష్టానం అదిరిపోవాలి. Menanggapi permintaan Manohar, Deva mengutus anak buahnya untuk membuat keramaian dalam kampanye pertamanya dengan cara melakukan konvoi besar-besaran meski ia harus memberikan mereka sedikit uang agar mereka bersedia melakukan pekerjaan tersebut. Di sisi lain, Guna sedang mempersiapkan barang-barang yang akan sang ayah bawa pergi ke Dubai untuk bertemu dengan saudaranya. Beliau sempat memberikan nasihat pada putra bungsunya agar jangan bertindak macam-macam selama ia berada di sini. నా అంతటి నేను ఎవ్వరి జోలికి వెళ్ళను Keesokan harinya, Deva pergi menemui salah satu mitra bisnisnya membahas mengenai uang yang akan digunakan dalam kampanye kali ini. Namun mitra bisnisnya sendiri mengalami sedikit masalah ketika salah satu warga tidak ingin menjual tanahnya, sehingga Deva sempat mengirimkan anak buahnya untuk menghabisi si warga demi agar mitra bisnisnya ini memberikan uang tunai yang akan segera ia pakai untuk kampanye.
Sementara itu, salah satu anak buah Deva bernama Basafa sedang berusaha mengumpulkan para pemuda agar mengikuti konvoi sesuai permintaan dari bosnya. Namun karena orang yang dikumpulkan masih kurang, tangan kanan Deva bernama Guru menyuruh Basafa agar mencari lebih banyak orang lagi untuk melakukan iring-iringan. సరే అన్న ఇంకా 50 మంది కావాలంట పో. Mendengar perintah dari atasannya, Basafa langsung pergi ke sebuah jembatan berharap ada orang lewat yang motornya bisa ia pinjam. Tak lama, muncullah Guna bersama Indu yang seakan asik berkeliling kampung. Sehingga tanpa berpikir panjang, Basafa pun berusaha meyakinkan Indu agar meminjamkan motor milik kekasihnya tepat saat Guna mendapatkan panggilan telepon. అది కాదమ్మా, ఒకే ఊరి వాళ్ళం, ఇచ్చేస్తామా, సాయంత్రం కల్లా ఇచ్చేస్తామా. థ్యాంక్స్ అమ్మా, వెళ్ళరా. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang menteri yang masih menjabat bernama kita panggil saja Pak Menteri. Beliau dihampiri asistennya untuk memberikan informasi terkait Deva yang akan menjadi calon menteri dalam pemilu kali ini. Meski saat ini Deva dianggap hanya sebagai pemuda begajulan yang tidak memiliki pengalaman dalam dunia politik. ఎక్కువ ఆలోచించి బుర్రపాటు చేసుకోకు. అంతేగాని ఊరికేం చేయరనమాట. Dengan fakta bahwa Ragu sangat mencintai motornya, ia segera pergi ke rumah Basafa untuk menanyakan kendaraan miliknya karena merasa jika sudah melewati masa pinjaman yang dijanjikan oleh Basafa, bahkan sosok Ragu terus-menerus mengganggu sosok Basafa sampai ke kediaman keluarga Deva yang sedang mengadakan sebuah pesta perayaan. బాబా బేతాళ్ళకి ఎంట పడతాయింట్రా, నీ బైక్ తీసుకున్నాడు ఇంకా రాలేదు. Tak ingin kehidupannya terus diganggu oleh Ragu, Basafa menyuruhnya untuk menjadi anggota partai dan membawa minimal 30 orang agar bisa membicarakannya secara langsung kepada Deva tentang motor kesayangannya yang telah hilang sewaktu konvoi beberapa hari lalu. అంతే కదన్నా, ఆ విషయం నేను చూసుకుంటా, నా బైక్ విషయం నువ్వు చూసుకో. Setelah berhasil membawa 250 orang masuk ke dalam partai, kehadiran Ragu disambut baik oleh Guru yang notabene adalah tangan kanan Deva. Namun meski begitu, Guru tidak menyukai sosok Ragu yang selonong boy memakai sandal ke dalam rumah, sehingga ia lekas memberikan tamparan kepada Basafa yang tidak mengatakan tentang aturan yang ada di rumah ini demi menjaga marwah Deva yang menjadi kandidat kuat calon menteri wilayah Panapuram. కాబట్టి కొత్త వాళ్ళందరినీ వాళ్ళ స్థాయిని బట్టి నువ్వే ఎక్కడుంచాలో చూసుకో. Mendengar perkataan barusan membuat Basafa lekas menemui Ragu dan mengatakan terkait aturan yang tertera di rumah ini, serta memintanya agar menyajikan secangkir teh untuk semua anggota partai karena memang itu sudah menjadi tugas dari seorang anggota partai baru. ఏం చూస్తున్నావు, హలో. Benar saja, Ragu memesan puluhan cangkir teh dan dibagikan kepada seluruh petugas partai, tak terkecuali untuk Basafa yang sempat-sempatnya menolak minuman tersebut. Berbeda dengan Deva yang dengan senang hati menerima teh hangat pemberiannya, serta memperhatikan sosok Guru yang sedang memberikan tugas kepada sebagian anak buahnya. టీటీఆర్ Terjadi sedikit kekacauan di sekitaran rumah Deva hanya dari sebuah toa yang memberitahukan jika Deva merupakan seorang pencuri karena tidak mengembalikan motor yang pernah ia pinjam, di mana hal itu tentu membuat semua anak buah Deva kelimpungan mencari siapa orang yang telah membuat kekacauan ini tanpa sadar jika Gunalah dalang di balik kekacauan ini. Menindaklanjuti kejadian semalam, Deva mengutus anak buahnya agar segera menangkap siapa pelaku yang telah membuat keributan tersebut. Ia juga meminta mereka untuk jangan menganggap remeh si pelaku, sebab Deva berpikir jika orang yang dimaksud merupakan orang yang sangat cerdik. ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఇలాంటి విషయాలని తేలిగ్గా తీసుకోకూడదు. Di sisi lain, Guna kembali ke kediaman keluarga Basafa untuk menyajikan segelas teh yang selalu ia berikan ke semua orang. Kehadirannya kesana dicurigai oleh Basafa yang terus memperhatikan sejak datang ke tempat ini. Namun entah apa yang Guna rencanakan, ia berpura-pura meminjam sebuah gunting rumput dan berniat menjebak Basafa dengan cara seperti ini. పదరా గురువన్న దగ్గరికి. రేయ్, Setelah berhasil menjebak Basafa, Guna lekas melaporkannya kepada sosok Guru terkait kejadian yang menimpanya barusan, di mana Guru langsung memarahi Basafa karena jika saja Guna meninggal, maka hal itu pun akan membuat reputasi Deva hancur di hadapan semua masyarakat dan bisa jadi partai lawan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan marwah dari Deva, sehingga demi untuk menutupinya, Guru meminta Basafa agar segera membawanya ke rumah sakit.
నా నోరు మూయించడానికి ఇంత పెద్ద నాటకం ఆడావు కదరా నువ్వు. Setibanya di rumah sakit, ragu kembali mengerjai Basafa dengan terus-menerus meneriaki motornya yang tidak dikembalikan. Tak lama, muncullah Indu bersama dengan sahabat ragu yang langsung memarahi Basafa karena telah melukainya. ఏమయ్యా నువ్వు అసలు మనిషివేనా తాడు చెట్లు ఉన్నావు. Tak sampai di situ, Guna terus-menerus menjahili Basafa karena motornya tak kunjung dikembalikan. Yang di situ ia mengungkapkan bahwa teh yang disajikan kepada semua orang telah dicampur oleh air kencingnya sendiri yang membuat Basafa sedikit marah dan berniat melaporkannya kepada Deva. Namun Basafa mengurungkan niatnya setelah menyadari jika Guna menyajikan minuman itu atas perintah darinya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Tepat saat acara festival persembahan kepada dewa sedang berlangsung, Guna mendapati perlakuan guru yang dengan kasarnya mengusir seorang anak kecil karena dianggap menghalangi jalan Deva. Bahkan guru sempat memarahi Basafa yang ternyata merupakan ayah dari anak tersebut. పక్కనే తిప్పుకుంటున్నాం కదా అని అర్హత మర్చిపోకూడదు. సరే అన్నా. Melihat kejadian barusan, Guna bersama Indu lekas menghampiri sang anak dan mencoba menenangkannya. Bahkan ia mendengar harapan si bocil yang ingin melihat sosok patung dewa secara langsung karena teman-temannya mengatakan jika dewa tidak akan pernah untuk datang ke rumahnya. దేవుని మన ఇంటికి కూడా తీసుకురమ్మని నాన్నను అడిగా. Setelah acara festival selesai, Guna kembali ke kediaman keluarga Deva untuk mengambil motor miliknya yang tak kunjung dikembalikan. Namun ia tidak menemukan motornya yang membuat Guna sangat dibuat marah dan langsung melaporkan kejadian ini kepada guru yang baru saja datang. ఈ నా కొడుకులు ముగ్గురు కలిసి నా బండి దొబ్బెట్టారన్నా. దేవాతో చెప్పి నేను నీకు కొత్త బైక్ ఇప్పిస్తా. ఓకే అన్న, థ్యాంక్ యూ అన్న. Tak ingin reputasi Deva dicap buruk oleh masyarakat, guru lekas membawa Guna ke hadapan atasannya agar masalah ini cepat selesai. Sebelum bertemu dengan Deva, Guna lebih dahulu menyimpan semua barang bawaannya termasuk sebuah kertas bekas bungkus burger yang pernah ia berikan kepada sang ayah. ర్యాపర్ రా అక్కడ పెట్టు ఇదెందుకు అక్కడ పెట్టమన్నానా ఈడీడ్ ఓవర్ యాక్షన్. Tepat saat bertemu dengan Deva, Guna lebih dahulu memperkenalkan diri sebelum mengatakan tentang motornya yang hilang. Di sini terlihat kesombongan dari Deva yang seakan tak ingin berjabat tangan dengannya karena rasa ego yang sangat tinggi. Namun meski begitu, Deva berjanji akan membelikan motor baru jika saja motornya tidak bisa ditemukan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. అదే మోడల్ బైక్ నా తరపున నీకు కొత్తది కొనిస్తా. అన్నా థ్యాంక్ యూ అన్న. Tak lama Guna juga ikut keluar ruangan setelah Deva pergi meninggalkan mereka berdua. Ia mendapati bungkus burger miliknya dipakai untuk mengelap tangan guru yang kotor. Yang hal itu tentu membuat amarah Guna semakin memuncak sehingga... Di tengah perkelahian yang masih berlangsung, Guna berhasil mengobrak-ngabrik kediaman keluarga Deva dan membuat guru babak belur hanya karena sebuah bungkus makanan, termasuk merobohkan papan banner yang berisi foto wajah Deva, meski ia harus ditangkap dan disiksa oleh pihak kepolisian. Baru saja pulang ke rumah, Deva mendapati kediamannya sudah kacau akibat perkelahian yang terjadi antara anak buahnya dengan Guna. Ia yang awalnya berniat membalas dendam, membatalkan niatnya setelah Manohar meminta agar segera membebaskan Guna demi elektabilitasnya dalam pemilu kali ini, karena mengetahui jika Deva mengutus sebagian petugas polisi untuk memberikan siksaan terhadap sosok Guna. సరే. Benar saja, Deva pergi ke kantor polisi sambil membawa motor baru yang akan diberikan kepada Guna, serta memintanya agar melupakan semua yang telah terjadi selama di kantor polisi untuk kemudian mengajaknya bekerja sama dalam pemilu kali ini. Namun, apa yang terjadi? Ya, rupanya Guna sengaja mencuri motornya sendiri agar dapat masuk ke partai yang dikuasai oleh Deva. Hal itu tentu membuat Deva sedikit ketakutan dengan kecerdasan yang dimilikinya. Apalagi ketika mendengar jika Guna merupakan adik dari teman sekelasnya sewaktu kuliah dahulu. దేవా వాడిని క్లాస్మేట్ సూర్య తమ్ముడంట.
Dari perkataan guru, Deva seketika mengingat kejadian 5 tahun lalu saat kakak dari Guna bernama Surya baru saja masuk kuliah. Karena saat itu Surya merupakan satu-satunya orang yang paling cerdas, maka Deva seketika merasa tersisihkan dan langsung memberinya pelajaran dengan cara seperti ini. కాలరే పట్టుకుంటావరా నా కొడక Beberapa hari berselang, Deva pergi ke rumah keluarga Indu untuk memperkenalkan diri bahwa ia adalah calon menteri baru di wilayah Panapuram, serta memperingatkan Guna yang kebetulan ada di sana agar tidak melakukan balas dendam atas apa yang telah dilakukan Deva terhadap kakaknya 5 tahun silam, juga memperingatkan seluruh anggota keluarga Indu untuk tetap berhati-hati jika tak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan memohon agar memberikan hak pilih mereka kepadanya. నాకే వేయాలి గుర్తుందిగా గద గుర్తు Tak lama, Deva pergi menuju tempat anak buahnya untuk membahas mengenai rencana yang ingin memberikan rasa trauma terhadap Guna dengan cara apapun. Karena Guna dianggap telah menghalangi jalannya dalam proses pencalonan sebagai seorang menteri. మళ్ళీ మన జోలికి రావాలంటే కాళ్ళు చేతులు వనకాలి Di sisi lain, Guna CS juga sedang membahas mengenai rencana mereka yang ingin menjatuhkan elektabilitas dari seorang Deva. Faktanya, Guna mengetahui jika Deva akan menggunakan cara apapun demi meraih posisi seorang menteri. Namun di sisi lain, mereka harus lebih dahulu menemukan satu orang yang akan menjadi lawan politik Deva dalam acara pemilu kali ini. మనకి సహాయంగా ముందుకొచ్చి ఈ ఎలక్షన్ లో వాడికి పోటీగా నిలబడాలి. Menanggapi rencana yang telah disusun, Guna CS lekas menemui beberapa orang yang dianggap pantas menjadi seorang menteri. Namun dari orang-orang yang mereka datangi, tak seorang pun yang sanggup untuk melawan partai yang dipimpin oleh Deva. Meski para warga sendiri sudah muak dengan semua yang telah dilakukan oleh Deva berikut para anak buahnya. Tak lama, Guna mendapat kabar buruk mengenai anak buah Deva yang membuat kekacauan di beberapa warung milik para warga, termasuk melakukan fitnah terhadap ayah Indu dengan mengatakan jika beliau telah melakukan tindakan asusila terhadap salah satu remaja anak warga desa, sehingga tanpa berpikir panjang, Guna langsung pergi menemui ayah Indu untuk menyelamatkannya dari kerumunan para warga. పరిగెత్తడం మానేసి వీళ్ళు నిజాన్ని వెతకండి. వెళ్ళండి వెళ్ళండి వెళ్ళండి. Bukannya berterima kasih karena telah menyelamatkan suaminya, sang istri malah mengusir dan meminta Guna agar jangan pernah menginjakan kaki di rumah tersebut karena beliau menganggap jika Guna adalah penyebab dari kekacauan yang terjadi di dalam keluarganya. Keesokan harinya, Deva mendapat telepon dari Manohar untuk mengatakan terkait laporan suara pemilu yang dimenangkan oleh pihak musuh. Manohar yang tak ingin Deva kalah pun mengutus salah satu anggota parlemen agar membantunya dalam memenangkan pemilu kali ini karena mereka menganggap petugas penyelenggara pemilu yang sekarang tidak sedikit pun berpihak ke partainya. షూర్ డెఫినెట్లీ అంకుల్ థ్యాంక్ యూ ఉంటాను Tak lama, si anggota parlemen pun datang bersama asistennya untuk membahas mengenai rencana yang ingin kembali menaikkan elektabilitas Deva serta berjanji akan membantunya dalam memenangkan pemilu kali ini. ముందు మీరు నామినేషన్ వేయండి ఆ తర్వాత జనాలు మీ గురించి ఏమనుకుంటున్నారో అది ముందు నేను తెలుసుకోవాలి. Di sisi lain, Guna masih dibuat bingung karena sampai saat ini mereka belum menemukan satu orang pun yang akan dicalonkan menjadi seorang menteri, apalagi ketika mengingat jika besok adalah hari terakhir dalam pendaftaran menjadi bakal calon menteri dalam pemilu sekarang di wilayah Panapuram. ఇప్పుడు ఎలా రా? అడుగు ముందుకేయాలి అని ఆలోచన ఉన్నవాడు ఒక్కడు దొరికినా చాలరా. Singkat cerita, tibalah hari pendaftaran bakal calon menteri wilayah Panapuram, di mana Deva dengan percaya dirinya akan memenangkan pemilu kali ini berkat dukungan dari ribuan masyarakat. Bahkan ia sempat mengancam akan menghancurkan kehidupan Guna jika saja ia sudah menjadi seorang menteri. నా ముందు నిలబడ్డానికి అర్హత లేని నా కొడుకులు Bukannya takut, Guna justru tidak sedikit pun menunjukkan rasa gentar terhadap ancaman yang diberikan sebab ia sudah memiliki calon penantang serius untuk Deva dalam pemilu kali ini yang ternyata rupanya Guna mengutus Basapa untuk mencalonkan diri menjadi seorang menteri sekaligus menjadi lawan Deva dalam pemilu, di mana maksud dan tujuannya mengutus Basapa yaitu demi masa depan warga desa yang selama ini telah diasingkan oleh para elit politik yang memegang kekuasaan di wilayah Panapuram. జనాలకు కావాల్సిన డబ్బు మాత్రమే కాదు,
నమ్మకం. నువ్వు మా ముందుండాను. Alasan kenapa Basapa membelot dari partai yang dipimpin oleh Deva karena diketahui Basapa selalu diperlakukan seperti layaknya seekor hewan. Di sana Guna dengan percaya dirinya mengatakan jika Basapa adalah orang yang akan memenangkan pemilu ini meski mereka tidak memiliki partai pengusung. రే జెండా మోసినంత ఈజీ కాదురా. ఈ ఎలక్షన్తో నీకు ఆ ఫీలింగ్స్ పోగొడతా అన్నా. Terjadilah pertarungan sengit antara kedua belah pihak dalam masa kampanye, di mana pihak Deva mencoba mendekatkan diri kepada masyarakat dengan cara menikahkan pasangan dari putri salah satu warga, sementara pihak Guna hanya menggunakan cara sosialisasi bersama para warga dengan cara sederhana. Malam harinya, ketika Deva hendak akan memberikan pidato terakhir sebelum pemilu, ia dikejutkan dengan pemandangan tak ada satu orang pun yang datang ke acara tersebut karena memang semua warga lebih memilih pergi ke acara yang diadakan oleh Guna. ఎప్పుడు మన పేటకు కూడా రాని వాళ్ళు ఈ రోజు మన ఇళ్లకొచ్చారు. Sementara untuk Guna sendiri, ia memberikan orasi yang menggebu-gebu terkait para pejabat yang akan melakukan berbagai cara demi memenangkan pemilu, berbeda seperti Basapa yang berjanji untuk mensejahterakan seluruh masyarakat jika dirinya sudah terpilih menjadi seorang menteri. గెలిపించుకుందామా? Merasa frustasi karena tidak ada satupun warga yang ingin mendengarkan pidato dari Deva, guru pun lekas pergi ke mobilnya untuk meminum segelas Homer. Entah apa yang ada di pikirannya, ia seketika terbersit untuk mencelakai ayah induk yang kebetulan lewat ke sana. Sejenak kita akan dibawa mundur ke beberapa minggu yang lalu, lebih tepatnya saat sang ayah hendak akan pergi ke Dubai untuk menemui Surya. Pada waktu itu, beliau mendapati keponakannya sudah babak belur oleh anak buah Deva hanya karena tidak ingin menjual satu-satunya harta peninggalan mendiang orang tuanya. Mengetahui kejadian tersebut, sang ayah berusaha membujuk keponakannya agar menjual saja tanah itu kepada mereka daripada masalahnya semakin runyam. Namun karena si keponakan bersikeras tak ingin menjual tanah miliknya, maka anak buah Deva pun malah menikamnya saat itu juga. Tak ingin penikaman ini diketahui oleh warga desa, Deva pun meminta anak buahnya untuk segera menghabisi sang ayah demi menghilangkan jejak. Namun beruntung, beliau masih sempat menelpon Guna di detik-detik terakhirnya. పొడి చేశారా? Setelah mendapat telepon, Guna lekas pergi ke kamar mayat untuk mengecek jasad sang ayah yang diduga telah meninggal. Dan tepat saat Guna berhasil menemukan sang ayah, ia pun dibuat sangat bersedih ketika melihat jasad beliau yang sudah hangus terbakar. Kembali ke masa sekarang, istri si pasien kembali mengungkapkan jika saja Deva memenangkan pemilu saat ini, semua warga akan bernasib sama seperti ayahnya. Namun ketika Guna berhasil memenangkannya, hal itu akan mengubah sejarah kelam wilayah Panapuram yang telah terjadi selama puluhan tahun. గెలిస్తే చరిత్ర. Keesokan harinya, Deva sempat memarahi guru karena telah melakukan kesalahan dengan mencelakai salah satu warga. Meski pemilu kali ini dianggap telah gagal, tapi Deva tetap percaya diri bahwa ia akan memenangkan pemilu dengan cara melakukan serangan pajar atau memberikan sejumlah uang kepada seluruh warga desa. ఈరోజు రాత్రికి డబ్బు పంచేయి. Mendengar jika semua uang telah diberikan kepada seluruh warga, hal itu tentu membuat Deva merasa senang karena kemenangannya sudah di depan mata, hingga ia mencoba menghentikan Guna dan Basapa yang kebetulan lewat ke arahnya hanya untuk mengatakan terkait dirinya yang akan memenangkan pemilu kali ini, di mana Guna justru malah membungkam babanus si Deva ini dengan mengatakan bahwa orang yang membagikan uang tersebut tak lain adalah anak buahnya sendiri yang sengaja diutus masuk ke dalam partai yang dipimpin oleh Deva, sehingga inilah yang Deva lakukan. Rupanya Deva membawa Guna beserta Basapa ke salah satu gedung terbengkalai untuk memberi mereka pelajaran serta mengungkapkan bahwa dirinya telah mengirim guru ke rumah sakit demi menghabisi seluruh anggota keluarganya. Tapi siapa sangka Guna sudah selangkah lebih maju dalam merencanakan sesuatu, termasuk mengirim salah satu polisi jujur untuk menghajar guru dan yang lainnya, sehingga
ఏయ్ ఇల్లు నరకండ్రా. Benar saja, Pak Polisi mampu mengalahkan guru dan anak buah Depa yang lain hanya dengan sekali pukulan, meski awalnya ia sempat sedikit kerepotan ketika menghadapi puluhan orang sekaligus. Kembali pada Guna yang sedang bersama Basafa, ia berusaha melarikan diri dari tawanan Deva yang berencana untuk menghabisi mereka berdua sebelum pelaksanaan pemilu dilakukan. Namun, apa yang terjadi? Anak, Rupanya Deva berhasil menyekap Basafa dan berusaha untuk menghabisinya saat itu juga. Guna yang menyadari hal itu pun dengan cepat berusaha menyelamatkan Basafa dari Deva serta anak buahnya dan... Di tengah aksi kejar-kejaran yang masih berlangsung, Guna serta Basafa sempat terpojok oleh Dava dan anak buahnya yang mengepung mereka berdua dari berbagai arah. Tapi bukan Guna namanya, kalau tidak satu langkah lebih maju dari Deva, karena ternyata Guna telah menjatuhkan satu drum penuh bahan bakar yang bisa melumpuhkan sebagian anak buah Deva. దాన్నే ఎథనాల్ అంటారు. Selesai dengan para keronco, saat ini Guna hanya tinggal berhadapan dengan Deva dan para anak buahnya yang tersisa. Akhir cerita, Basafa kini telah resmi diangkat menjadi seorang menteri, sedangkan untuk Deva sendiri sebaliknya ditangkap oleh pihak kepolisian atas tindak kejahatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain, sekarang Guna telah membalaskan dendam kematian sang ayah dengan cara menggagalkan Deva untuk menduduki kursi pemerintahan. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sesungguhnya balas dendam tidak akan membuat hati seseorang menjadi tentram, tapi di sisi lain balas dendam akan menimbulkan efek jerak terhadap pelaku kejahatan yang selalu berlindung pada kekuasaan. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Kopi tubruk Amitabh Bachchan. Cuau, cuau, cuau.